Saya ingin menanyakan dulu terkait inflasi di Jawa Tengah, Pak. Apalagi ini menjelang akhir tahun. Seperti apa? Cenderung stabilkah? Atau ada penurunan? Atau seperti apa nih, Pak? Pas Nataru, pas Lebaran, Idul Fitri, pas mau sekolah, mungkin hal-hal poin-poin tertentu lah. Mau Imlek juga mungkin barangkali juga ada naik sedikit gitu, seperti itu. Jadi hal-hal dari faktor demand itu juga menyebabkan inflasi, tapi kita lebih banyak kalau di Indonesia faktor supply-nya. Seandainya kita simpan berbentuk kering, kita hanya beli sekali ke supermarket, berarti dari ongkos kita hemat. Nah, kalau orang-orang masuk pada saat dia defisit, harganya melejit tinggi. Karena yang butuh sama aja jumlahnya, hampir kurang lebih sama. Nah, tapi kalau dia berbentuk cabai kering, dia udah beli sekali kan, ya udah ngurangin, dia nggak masuk pasar lagi kan. Artinya demand-nya berkurang orangnya, sehingga harganya lebih stabil. Ketika harga mau naik, dia nggak naik. Sebaliknya ketika harganya turun, kan dirubah jadi cabai kering. Keuntungannya bukan saja supaya petaninya sejahtera atau juga hasil inflasi, tapi dari sisi keuangan kita juga sekali kita hanya pergi ke pasarnya nggak sering-sering. Dengan menggunakan pasta bawang atau cabai kering ini, praktis penggunaannya. Dan yang kemudian juga rasanya nggak ada berubah. Bahkan kalau kita masak jadi lebih cepat ya, lebih cepat karena tidak perlu motong-motong, tidak perlu ngupas-ngupas lagi. Halo Tribuners, berjumpa lagi bersama saya Elin. Kali ini di program Tribun Topik. Senang sekali bisa membersamai Anda semua. Dan pada kesempatan ini, saya sudah bersama narasumber kita yang luar biasa. Ada Bapak Gunawan Wicaksono, ekonom ahli di kantor perwakilan BI Provinsi Jawa Tengah. Saya akan langsung menyapa Tribuners. Halo Bapak Gunawan, gimana kabarnya? Baik Mbak Elin. Senang sekali kita bisa hadir di acara dengan para Tribuners di acara Tribun Topik ini ya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih juga Pak sudah meluangkan waktu hadir di Tribun hari ini. Di tengah-tengah kesibukan Bapak, saya yakin Bapak sibuk sekali. Dan meluangkan waktu hari ini untuk ngobrol-ngobrol bersama kita. Siap. Oke, Pak sibuk apa nih Pak? Ya biasa akhir tahun. Akhir tahun. Akhir tahun untuk perbankan tuh biasa sibuk. Sibuk ya Pak ya, semoga agenda-agendanya berjalan dengan lancar. Nah Pak, kita bakal ngobrolin terkait inflasi nih Pak. Tapi sebelum lebih mendalam lagi atau mendetail lagi ngebahasnya atau ngobrolnya, saya ingin menanyakan dulu terkait inflasi di Jawa Tengah Pak. Apalagi ini menjelang akhir tahun, seperti apa? Cenderung stabilkah? Atau ada penurunan? Atau seperti apa nih Pak? Baik, baik Mbak Elin. Jadi para Tribuners, kita di Jawa Tengah ini inflasinya itu cenderung turun dibandingkan tahun lalu ya. Jadi memang arahnya itu kita mungkin bisa di bawah 2% sampai dengan akhir tahun. Jadi memang inflasi kita cukup rendah dan kalau di November kemarin ini tercatat inflasi mantumannya itu 0,26% dan ini sedikit lebih tinggi dari bulan lalu 0,19. Tapi secara year on year-nya justru kita lebih turun. Year on year-nya kita 1,33%, bulan lalu itu masih 1,6%. Jadi memang semakin lama semakin membaik inflasinya dan besarannya pun terkendali. Dan kami yakin sampai dengan akhir tahun kita masih sangat di dalam sasaran inflasi kita, yaitu 2,5 plus minus 1%. Itu artinya antara 1,5 sampai dengan 3,5%. Seperti itu, Mbak Elin. Menjelang akhir tahun berarti dipastikan insya Allah lah nanti masih aman lah ya. Seringnya kan Nataru biasanya ada yang naik turun nih Pak, biasanya. Sekalipun naik pun masih aman. Masih aman, luar biasa sekali. Sekali naik masih aman. Kami mempertimbangkan hal seperti itu ya. Baik. Pak, lah terkait komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi sendiri, komoditas apa saja Pak itu biasanya? Jadi gini, kalau di Indonesia itu kebanyakan komoditas yang dari kelompok bahan makanan. Itu yang mempengaruhi inflasi di Indonesia. Jadi kalau kita lihat inflasi itu sebenarnya ada 3, ada kelompok bahan makanan, volatile food, lalu kelompok makanan bergejolak ya namanya kalau bahasa Indonesianya, lalu juga inflasi inti, dan yang terakhir itu inflasi yang diatur pemerintah, terhadap harga-harga yang diatur pemerintah. Nah, yang paling banyak menyebabkan inflasi di Indonesia itu yang dari kelompok bahan makanan tadi, kelompok volatile food lah kalau istilahnya itu, atau makanan bergejolak tadi. Dan dari makanan bergejolak ini, itu yang paling besar itu dari sisi supply-nya. Sisi supply itu artinya pasokannya. Nah, kalau pasokan itu artinya yang dari sisi petaninya tadi. Dari sisi permintaan tuh yang masyarakat beli gitu. Itu kan kalau masyarakat itu kan pas Nataru, pas Lebaran, Idul Fitri, pas mau sekolah, mungkin hal-hal poin-poin tertentu lah. Mau Imlek juga mungkin barangkali juga ada naik sedikit gitu, seperti itu. Jadi hal-hal
dari faktor demand itu juga menyebabkan inflasi, tapi kita lebih banyak kalau di Indonesia faktor supply-nya. Oke, Pasokan. faktor supply-nya baik. Nah, 70% itu besarannya. Oke, kenapa komoditas makanan nih Pak, makanan yang menjadi salah satu faktor inflasi? Karena memang kalau dari struktur konsumsinya, kita tuh masih sebagian besar di makanan minuman. Baik. Dan itu yang membuat maka di kelompok makanan minuman tuh menjadi yang terbesar di dalam penyumbang inflasinya. Oke, seperti itu karena Nah, menggunakan gitu ya. Contohnya seperti apa saja tuh Pak biasanya? Bahan itu makanan ada apa saja gitu? beras, biasanya kalau di Indonesia tuh beras, cabai merah, bawang putih, telur, daging ayam ras, daging sapi. Seperti itulah, minyak goreng juga termasuk di dalamnya. Itu hal-hal yang kalau dia bergejolak, dia bobotnya lumayan besar. Jadi kalau inflasi ini yang menghitung tuh BPS sebenarnya. Dia menghitungnya dari nilai konsumsinya. Jadi kalau Mbak Elin konsumsi setiap hari, kan sebagian besar pasti beli makanan ya. Makanan kan pasti setiap hari kita beli. Itu satu. Kemudian juga makanan apa yang paling kita setiap hari beli? Ya pasti beras lah ya. Kemudian dari beras itu kan juga lauknya pasti pakai cabai kan. Terus yang kemudian lauknya juga pasti biasanya pakai bawang merah kan. Dan juga mungkin bawang putih juga ada. Dan tentunya ada daging kan, termasuk telur juga. Ya itu saya termasuk minyak goreng tadi. Karena itu yang di tiap hari dikonsumsi oleh masyarakat kita dan berarti di dalam pengeluaran kita satu bulan ya pengeluaran untuk makanan itu termasuk yang paling besar gitu dan rutin. Tadi seperti bahan-bahan pokok bisa dibilang seperti itu ya kayak Ya, beras, betul. kemudian minyak, Betul. ada kebutuhan-kebutuhan dasar Tribuners untuk masak ini ada Betul. bawang dan juga cabai dan ada yang menarik Tribuners hari ini di depan kita sudah ada cabai kering dan pasta bawang. Betul. Ini BI sedang mengkampanyekan menggunakan cabai kering dan juga pasta bawang. Boleh dijelaskan dulu, dikenalkan ke Tribuners, Bapak? Ya, jadi ini contohnya cabai kering dan ini adalah contoh dari pasta bawang. Kenapa kita mendorong penggunaan cabai kering dan pasta bawang ini? Jadi memang cabai ini punya karakteristik yang agak lain ya. Jadi dengan kata lain, mereka ini, kalau yang cabai ini, inflasinya tuh harian Mbak Elin. Harian? Bisa harian, bisa berubah. Jadi kalau misalnya distribusi pasokannya ke pasar induk saja, pasar distributor cabenya itu mensuplai cabenya ke pasar-pasar itu satu hari karena hujan lebat, karena banjir dia terganggu, hari itu langsung naik dia. Kenapa? Karena cabai ini hanya bertahan seminggu. Kalau seger ya, kalau berbentuk segar. Sehingga dengan kata lain, mau tidak mau, orang pasti masuk ke pasar hampir setiap hari untuk beli cabai. Kalau bawang dia juga lebih pendek, tapi masih bisa bulanan kan kalau bawang kita. Nah, bawang juga orang masuknya cukup pendek. Artinya adalah cabai ini sangat dipengaruhi oleh pola musiman. Sehingga tidak bisa dilakukan misalnya kelebihan nih, hasilnya lagi kelebihan, kemudian diserap. Yang nyerapnya tuh nggak bisa menyimpannya, karena dalam waktu seminggu atau 2 minggu busuk. Oleh karena itu, tidak bisa ada satu institusi pun yang bisa menyerap untuk kelebihan cabainya tanpa dia mengubahnya ke bentuk lain. Namanya hilirisasinya. Makanya kita harus ubah ke bentuk lain, ke bentuk yang lebih awet, tanpa bahan pengawet. Artinya, ini cabai kering ini adalah bentuknya, hilirisasinya. Jadi kalau dia diubah jadi cabai kering, ini sebenarnya hanya airnya aja yang diambil. Jadi dikeringkan. Dan ini nggak pakai sama sekali bahan pengawet. Bedanya, kalau Tribuners itu pakai cabai yang basah, maka cabai basahnya itu hanya bisa bertahan seminggu, atau kalau pakai teknik-teknik khusus di lemari es mungkin bisa 2 minggu gitu ya. Teknik-teknik khusus saya nggak tahu tuh mungkin. Nah, tapi kalau cabai kering, tanpa di lemari es pun, dia bisa bertahan setahun. 1 tahun, Pak? 1 tahun. Lumayan lama ya? Saya pernah ngalamin ini nih. Misalnya kita seringkali, apalagi kalau saya yang tinggalnya seringkali misalnya hanya ya nggak banyak orang di rumah. Ketika kita ingin bikin telur dadar misalnya, kan kita butuh cabai, misalnya kan nggak enak nggak pakai cabai. Kadang-kadang cabainya udah habis atau cabai yang ada di kulkas sudah busuk. Terpaksa kita ke pasar hanya untuk beli cabai dan cabainya cabai basah. Padahal kita butuhnya mungkin cuma 3 atau 4. 3 atau 4 yang kecil-kecil ini. Kemudian kita bikin, lalu besok kan nggak mau kita tiap hari makan telur dadar kan? Betul. Ya kita simpan, nah nanti lagi buat besok-besok gitu. Seolah-olah buat besok-besok, tapi nggak dimasak-masak. Seminggu kemudian kita lihat lagi busuk. Udah hitam-hitam, udah kusut semuanya. Berarti berapa banyak
kita pembuang. Kadang kan kita nggak mungkin kalau kita butuh cabai kita beli cuma 3 biji gitu, nggak mungkin kan? Tidak mungkin. Minimal 1 ons gitu kan? Betul, Nah, minimal 1 ons dimasak. ketika beli 1 ons kan berapa banyak kan, lumayan kan? Nggak mungkin kita masak semuanya juga. Oke. Nah, seperti itu. Seperti itu, baik. Pak, tapi mungkin ada ketakutan juga di masyarakat ketika menggunakan cabai kering, ada perbedaan rasa. Sebenarnya ngaruh nggak sih Pak ketika kita pakai cabai kering, kemudian atau pakai cabai yang segar? Rasanya apakah sama pedasnya atau sebenarnya kualitasnya bahkan lebih bagus yang cabai kering sebenarnya Pak? Kalau menurut saya tidak ada bedanya. Tidak ada Kalau bedanya. masalah rasa tuh masalah kita pinter meramu masakannya aja. Karena ini kemarin sudah kita buktikan, kita berapa kali bikin kampanye cabai kering ini, kita undang chef, kita undang cookernya yang bisa memasak dengan baik. Yang masaknya bagus ya enak jadinya. Mau dia pakai cabai kering, mau pakai yang lain. Tapi yang jelas cabai kering ini tidak ada beda rasanya. Dan justru keuntungannya tadi, kita lebih hemat lah di dalam, kalau kita perspektifnya setahun atau lebih dari seminggu, 2 minggu, itu lebih hemat. Karena kita sekali beli, kita tidak perlu taruh di lemari es, kita tinggal pakai sesuai kebutuhan kita aja. Tinggal direndam, ya Tribuners ya, tinggal direndam sekitar 5 menit di air hangat. Atau di air panas. Dia udah balik lagi seperti semula. Mau dibikin sambal terasi bisa, mau dibikin sambal yang apapun juga bisa. Mau dibikin untuk campuran untuk mie instan juga bisa. Jadi dengan kata lain, cabai kering ini bisa bertahan lama. Dan satu lagi, kalau Tribuners lihat seperti ini sebenarnya nilainya kalau dalam bentuk cabai basah itu 4 kalinya ini. 4 kalinya? Iya, 4 kalinya ini. Jadi 1 kilogramnya cabai kering itu bisa sampai dengan sejaraknya 4 kilogram lah kurang lebih. Oke. Dari cabai basahnya. 1/4 berarti. 1/4. Jadi nyimpennya juga lebih hemat kan? Benar. Nggak perlu ruang lebih besar, Iya. bahkan lebih gede. Ada UMKM kita yang dari tukang bakso udah pakai cabai kering. Lebih enak dia malah, nggak terganggu harganya kan. Sekali dia beli, udah dia simpen aja, ntar kapan dia butuh tinggal taruh. Jadi nggak pusing tiap kali, harus pakai nyari cabai di pasar. Oke, baik nih buat Tribuners mungkin yang takut akan kenaikan harga cabai, ini bisa menjadi aman. salah satu solusi. Sekali beli setahun. Kali beli 1 tahun, atau mungkin kalau harganya lagi murah itu bisa beli lebih banyak ya Pak Iya, ya. Kemudian dikeringkan sendiri, disimpan, karena Betul. cara bikinnya juga cukup mudah. Iya. Seperti itu. Baik, Pak, terkait tadi inflasi tadi, bagaimana dari pasta bawang kemudian cabai kering sendiri ini ya Pak ya, menekan inflasi? Oke. Bagaimana itu? Baik Mbak Elin, jadi begini. Tadi kan kita balik lagi, kalau kita pakainya bahan segar, berarti sebagian kita ini, atau hampir seluruh dari kita, selalu setiap kali kita butuh cabai, butuh bawang merah, kita pasti harus pergi ke pasar atau supermarket. Dan karena kedua barang ini cepat rusak, berarti kita ke supermarket atau pasarnya sering kan, hanya untuk beli cabai dan beli bawang. Bukannya kita nggak sering-sering, cuma kalau kita beli minggu ini, minggu depan udah rusak. Jadi kita harus beli lagi. Bawang juga gitu, kita beli, kalau misalnya asli mungkin sekitar 2 minggu atau 1 bulan udah rusak, beli lagi. Kan jadi berulang belinya dan cukup sering. Seandainya kita simpen berbentuk kering, kita hanya beli sekali ke supermarket, berarti jadi ongkos kita hemat. Nah, kalau sekarang setiap minggu kita masuk ke pasar, katakan ada 100.000 orang tiap minggu nyari cabai, sementara produksi cabai tadi musiman kan, ada kalanya, jadi demand-nya tuh relatively steady ya, kecuali pada waktu Nataru dia mungkin naik ya demand-nya. Tapi dari sisi supply-nya turun naik. Karena dia ada faktor panen, ada faktor defisit. Ada faktor panen secara tahunan Jawa Tengah lebih. Jadi kalau Jawa Tengah itu kalau nggak salah 225.000 ton. Lalu tapi kalau dari pemakaiannya konsumsinya hanya 150.000. Jadi kita punya sebenarnya surplus 75.000. Tapi di bulan-bulan tertentu, katakan November sampai dengan Februari, itu defisit. Nah, kalau orang-orang masuk pada saat dia defisit, harganya melejit tinggi. Karena yang butuh sama aja jumlahnya, hampir kurang lebih sama. Nah, tapi kalau dia berbentuk cabai kering, dia udah beli sekali kan, ya udah ngurangin, dia nggak masuk pasar lagi kan. Artinya demand-nya berkurang orangnya, sehingga harganya lebih stabil. Ketika harga mau naik, dia nggak naik. Sebaliknya ketika harganya turun, kan dirubah jadi cabai kering. Jadi petaninya juga untung. Jadi petaninya untung, konsumennya untung, harganya stabil. Kalau harga stabil, jadi jangan takut lagi, sama sekaligus juga, tentu nggak hanya cabai kering aja obatnya, juga pola tanamnya tadi. Pola tanamnya kita atur, kita berusaha bahwa yang namanya cabai atau tanam bawang itu bisa sepanjang tahun. Kita upayakan tuh sepanjang tahun, karena kan sekarang ini tidak bisa sepanjang tahun. Kenapa? Hasil dari pengamatan kita, ternyata nggak bisa sepanjang tahun karena bergantung air hujan.
curah hujan, terus juga hama penyakit. Nah, ketika kita coba misalnya cabai itu dengan greenhouse, dengan pola-pola tanam yang khusus, ternyata dia bisa sepanjang tahun dan hasilnya pun bagus terus-menerus. Berarti kan sini sebenarnya cuma kita dorong lebih lagi, petani bisa nanam off season tadi. Ketika off season dia tanam, berarti kan ketika ada ceruan nih, misalnya mestinya defisit jadi cukup. Yang tadinya melimpah panen ya panennya digeser sedikit ke sini, ke kanan, ke kiri beberapa petaninya sehingga tidak terlalu melimpah di situ dan kalaupun melimpah kita jadiin cabai kering. Sehingga akhirnya petaninya juga untung kan, harganya nggak begitu terlalu jatuh, dan juga konsumennya juga untung karena sekali dia beli cabai, dia bisa awet bertahan cukup lama. Dan kita nggak berharap semua orang beli cabai kering, tapi paling nggak misalnya kayak Mbak Elin ini yang sibuk, saya juga super sibuk yang belum tentu tiap minggu bisa ke pasar, bisa beli, dan itu udah ngurangin kan? Betul. Ngurangin orang-orang kantoran, orang-orang yang sibuk, anak sekolahan bisa, ya beli cabainya ya cukup kering aja lah, misalnya yang pakai cabai basah bisa jadi misalnya ya restoran atau rumah makan yang memang kebutuhannya banyak sekali, Betul, seperti betul, itu. baik. Nah, Baik, Bapak, kemudian nih, apa bantuan yang diberikan dari Bank Indonesia, khususnya dari Kantor Perwakilan Jawa Tengah, terkait teknologi pengeringan dan juga pelatihan yang diberikan agar petani dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan efisiensi biaya yang lebih baik. Tadi sudah ada disinggung sedikit-sedikit dibuat greenhouse dan lain sebagainya. Seperti apa tuh Pak? Boleh kita dijelaskan? jadi pelatihan kita tuh ada pelatihan untuk peningkatan produktivitas itu baik dengan penggunaan benih khusus, maksudnya benihnya kita kasih pupuknya yang baik, kemudian juga kita upayakan juga supaya dia bisa airnya teratur, misalnya dengan pompanisasi atau pipanisasi, sebagaimana program Bapak Presiden kan, untuk pompanisasi pipanisasi, lalu juga supaya dia tidak terkena penyakit, ya dibikinkan greenhouse misalnya. Kalau greenhouse itu kan jadi dia kerentanan terhadap penyakit yang dari udara luar kan berkurang, dan dengan teknologinya kita upayakan mereka ketika tanam cabai tidak curah hujan gitu, tapi pakai teknologi tetes yang kayak hidroponik gitu. Sehingga lebih bagus hasilnya. Itu dari sisi produktivitas. Dari sisi ketika dia pasca panennya, ya kita upayakan diolah kalau kelebihan jadi kayak cabai kering ini. Jadi kita bantu misalnya dengan mesin ovennya, pengeringnya. Dan ini kita bukan ke petani, tapi ke ibu-ibunya, ke istri-istrinya gitu. Artinya kelompok wanita tani namanya KWT. Nah, KWT itu yang mereka yang mengolah. Jadi buat selain penghasilan dari Pak petani tadi yang bisa menjual baik berupa seger. Nah, ini juga yang kalau dikeringkannya juga bisa jual. Sehingga kita sekarang mengupayain kalau kemana-mana kita taruh, kita pakai cabai kering lah. Cuma kita aja nih, kalau di negara lain itu di Tiongkok, di Thailand, udah pakai cabai kering semua sebenarnya. Dan memang nggak ada beda, nggak ada pengawet, nggak ada beda juga rasanya. Tidak ada perbedaan rasa gitu ya Pak ya. Baik. Nah, terkait produksi nih Pak, di pasta bawang, kemudian cabai kering sendiri dari BI Dari sudah Bank Indonesia, menggandeng berapa banyak UMKM kah Pak? Atau sudah mengumpulkan di beberapa wilayah atau seperti apa nih sistemnya untuk produksi ini? Ya, kita berusaha lah sedapat mungkin. Jadi para champion-champion cabai kita kalau memproduksi cabai, ya kita bisa ubah menjadi cabai kering kalau dia berlebihnya. Tapi memang bertahap, karena kita juga tidak bisa semuanya ya. Jadi kita kerjasama, sekali lagi kita sinergi. Jadi kerjanya Bank Indonesia itu kan Bank Indonesia perbankan ya Bapak Ibu, para tribuner semua. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong kok Bank Indonesia masuk ke inflasi, ya itu tadi karena faktor supply-nya tadi 70% di Indonesia. Sehingga kita masuk inflasi. Inflasi yang karena tadi masalah panen. Nah, kalau masalah panen kan Bank Indonesia bukan ahlinya ya. Pertanian kan bukan ahlian kita. Sehingga kita pasti kerjasama sinergi dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan, dengan Bapanas, dengan teman-teman semua dari institusi lain. Sehingga kita semuanya bareng-bareng. Jadi ini hasil kerjanya bukan hasil kerja Bank Indonesia sendirian. Ini hasil kerja bareng-bareng. Hasil kerja bareng-bareng gandeng beberapa Institusi, dinas. gitu ya Betul. Pak ya. Termasuk juga petaninya juga kan. Oke, kalau boleh tahu petani mana saja nih Pak yang sudah mungkin memproduksi cabai kering dan juga sudah mengolah bawang menjadi pasta bawang nih? Kalau yang pasta bawang ini masih di Brebes ya. Jadi kemarin di Brebes ini pengolahannya. Dan kalau di cabai kering ini di Magelang, di Wonosobo, di daerah Ambarawa itu juga, setahu saya. Nah itu udah masuk mengolah ke cabai keringnya hasil dari panenannya. Memang persoalannya ke cabai kering ini nggak semudah yang kita bayangkan. Karena gini, bisa saja sebenarnya cabai mentah itu kita olah semua ke cabai kering. Tetapi sekarang ini demand-nya nggak banyak.
Mbak Elin aja belum tentu beli cabai kering kan? Betul. Nah, terus terus kalau sekarang nyari di supermarket ada nggak yang jualan cabai kering? Kayaknya masih jarang deh, Pak. Sangat jarang. Jarang. Kalaupun ada cabai kering di supermarket, yang biasanya cabai keringnya adalah cabai kering impor. Aneh kan? Iya. Di supermarket cabai keringnya ada cabai kering impor karena produksi dalam negerinya belum masuk ke situ. Jadi cabai kering ini perlu memang kita dorong. Jadi kalau lama-lama masyarakat udah pakai cabai kering, karena kenapa ya banyak yang impor? Karena yang belinya orang asing yang di sini. Oke. Dia belinya cabai kering. Karena udah terbiasa, kita sendiri masih cabai seger kan, cabai basah tadi. Nah, memang ini merubah perilaku tuh agak lama. Contohnya nih, perilaku sebenarnya kan nggak ada bedanya. Ketika kita makan ramen tuh, instan yang dari sana, itu kan selalu kita bilang ada cabai bubuk nggak? Iya. Ada bubuk cabai nggak? Tapi ketika kita pakai mie instan domestik, selalu bilangnya ada cabai seger nggak? Ya, Dipotong-potong. Dipotong-potong kan? Ini kan sebenarnya mindset ya. Iya. Bener nggak? Oh, ya kan, bener kan? Padahal sebenarnya nggak ada bedanya. Teman-teman UMKM udah ada beberapa, tadi kan ada tukang bakso yang pakai ini. Ada juga yang pakai untuk sambal terasi juga, udah bikin. Bisa ya, Pak, ya? Bisa. Dan ada juga yang dicampur dipotong-potong. Ternyata kalau udah direndam, jadi ini sekali lagi ya, tinggal direndam di air panas, 5 menit, udah siap pakai. Dia gembung, dia udah siap. Dan begitu jadi makanan, nggak ada bedanya dengan cabai yang tadi. Yang seger. Malah berdasarkan teman-teman yang bilang, yang dari cabai kering ini lebih merah. Oh gitu, lebih merah warnanya. Iya. Kalau tingkat kepedasannya Pak, apakah lebih pedes? Sama aja. Cuman karena tadi ingat-ingat dia tuh 1 kilonya sebenarnya 4 kilo. Jadi jangan kalau masak acuannya genggam. Cabainya segegem jadinya 4 genggam. Nah, jadinya 4 genggam, pedesnya minta ampun. Dan ini terjadi beberapa kali. Oke, baik. Pak, tadi kan sempat disebutin nih, masih jarang yang jualan cabai kering, kemudian pasta bawang. Nah, kalau Tribuners pengen nyari cabai kering dan juga pasta bawang, kita harus nyari kemana nih Pak? Padahal kan sudah ada yang produksi di UMKM. Kita sekarang udah ada di kios-kios TPID kita, udah kita taruh. Kalau contohnya kalau di Semarang ini, sekarang ada di kios Pandawa kita, di kios di Semarang, juga di kios-kios TPID di kota lainnya. Memang ini kita pelan-pelan kita supply juga ke mana-mana. Bukan kitarnya Bank Indonesia, tapi kita usahakan petani-petani ini supply juga ke tempat-tempat itu. Karena memang sekarang ini demand-nya masih nggak terlalu banyak, dan nanti lama-lama kalau udah kualitasnya makin bagus, kita akan coba hubungkan dengan supermarket. Supaya ya masyarakat bisa beli cabai domestik jauh lebih murah juga dari cabai impor. Betul. Iya, karena cabai produksi hasil sendiri ya Pak ya, Iya. Impor jauh-jauh harganya lebih murah. Dan bentuknya juga kan kalau cabai impor mungkin bentuknya nggak keriting apa segala macam. Ini bener-bener memang cabai kita. Kalau mau pakai cabai keriting atau mau pakai cabai yang biasa juga bisa juga. Oke, baik. Bapak tadi seperti disebutkan ada bantuan produksi nih untuk para petani, kemudian produsen juga. Nah, kemudian apa yang dilakukan dari Bank Indonesia nih untuk mendorong pelaku UMKM memanfaatkan cabai kering dan juga pasta bawang? Ya, dilakukan apa saja nih Pak? Kita membantu mereka tadi kan dengan mesin oven, mesin pengering, juga mesin untuk membuat pasta ya, pasta bawang kita dorong. Tapi kita juga nggak bisa hanya dari sisi produksi. Karena kalau produksi nanti yang beli nggak ada, gimana kan? Jadi akhirnya kita dorong juga masyarakatnya supaya kenal yang namanya cabai kering, kenal dengan yang namanya pasta bawang. Sehingga kita bikin campaign beberapa kali sudah. Selama 6 bulan ini kita udah bikin campaign dari mukbang, termasuk waktu HUT Korpri kemarin juga kita bikin besar-besaran. Juga mungkin Mbak Elin juga ada beberapa kali bikin juga. Jadi memang kita ingin dorong lah bahwa cabai kering ini kalau kita gunakan nggak ada bedanya dengan cabai yang basah, tapi dia penyimpanannya lebih lama. Dan juga kalau overall kita hitung harganya ya justru irit kita kan. Nggak ada yang terbuang, nggak ada waste-nya. Kalau kita beli yang basah kan pasti waste ya, pasti busuk lah ya. Pasti busuk. Kalau yang cabai kering ini nggak, sama juga dengan pasta bawang ini. Seperti itu. Jarak penyimpanannya bisa lebih lama gitu ya Pak ya. Betul. Baik. Pak tadi seperti disebutkan ada beberapa event yang digunakan untuk mengkampanyekan penggunaan cabai kering dan juga pasta bawang. Selain event-event yang disebutkan Bapak tadi, ada apa lagi nih Pak? Ya selain event-event itu ya seperti ini, Sosialisasi seperti ini. Ya, seperti ini. Kita di radio maupun di televisi kita dorong juga, karena memang kalau masyarakat yang sudah coba-coba pakai cabai kering, sekali dia pakai dan sekali mengerti caranya, habis itu pasti udah nggak mau beralih lagi gitu.
ya nggak pakai cabai basah lagi. Karena apa? Kalau pakai cabai basah kan tantangannya busuk ya. Kecuali kita yakin beli 1 on habis 1 minggu ya. Itu pun kalau setelah 3 hari kadang-kadang udah kisut beberapa. Kisut udah banyak yang busuk, Pak. Oh, udah Apalagi banyak yang musim busuk. hujan. Karena yang bikin busuk tuh airnya sebenarnya. Jadi begitu dia dikeringkan, dia awet. Udah kita pakai sesuai kebutuhan, bener-bener irit kan. Satu, yang nggak irit itu kan nggak hanya dari harga per on tadi misalnya, tapi juga ke pasar kan. Kalau kita pasar sering-sering kan kita sering beli yang lainnya juga kan. Kita ke pasar semakin sering, masa kita udah ngabisin uang ongkos ke pasar cuma beli 1 on kan nggak enak ya. Pasti kita beli sampingnya juga selain cabai apalagi ya. Nah, belanjanya banyak. Jadi akhirnya belanjanya lebih dari cabai. Iya, padahal butuh cabainya cuma 3 biji doang buat bikin mie instan atau telur goreng. Oke, Bapak terakhir ada pesan yang ingin disampaikan ke Tribuners, Pak? Terutama khususnya terkait penggunaan cabai kering dan juga pasta bawang, boleh disampaikan, Pak? Ya, baik. Kita sebagai masyarakat Indonesia, kalau bisa kita bisa memanfaatkan cabai kering ini di dalam konsumsi kita sehari-hari. Ini keuntungannya bukan saja supaya petaninya sejahtera atau juga hasil inflasi, tapi dari sisi keuangan kita juga sekali kita hanya pergi ke pasarnya nggak sering-sering. Contohnya kalau saya pakai cuma 3 atau 4 biji, ini bisa berapa nih jumlahnya? Dan ini awet gitu, seminggu depan masih bagus. Dan nggak perlu masuk lemari es gitu. Seperti ini juga, ini nggak perlu masuk lemari es juga. Mungkin kalau udah dibuka baru ya masuk lemari es. Kalau yang untuk pasta. Kalau cabai dibuka pun masih nggak apa-apa, tutup lagi, seal lagi. Jadi dengan kata lain, kita tidak sering-sering ke pasar, sehingga juga biaya yang kita gunakan untuk ongkos kita ke pasar bisa kita kurangi. Di sisi lain juga waste dari cabai-cabai itu juga bisa berkurang. Di sisi lain juga petani bisa mengatur pola tanamnya dengan lebih baik, lebih masuk ke industrialisasi untuk cabainya juga, dan Bapak dan Ibu semua bisa mengatur pola pengeluarannya dengan lebih baik. Dan kami yakini juga, kita sudah tes, bahwa dengan menggunakan pasta bawang atau cabai kering ini praktis penggunaannya, dan yang kemudian juga rasanya nggak ada berubah. Bahkan kalau kita masak jadi lebih cepat ya, lebih cepat karena tidak perlu motong-motong, tidak perlu ngupas-ngupas lagi. Jadi demikian Mbak Elin, kira-kira. Jadi seperti itu. Jadi gitu Tribuners, ini bisa jadi salah satu solusi Anda ketika harga cabai melambung tinggi, bahkan beberapa waktu lalu sampai 100.000 ya Pak ya. Oh iya. Ngeri sekali. Nah, mungkin kalau harganya lagi murah, Tribuners bisa beli agak banyak, dikeringkan, disimpan, atau bisa Atau beli yang keringnya aja langsung. Karena tadi Pak bisa belinya? Di kios-kios TPID kita sudah ada, dan memang kita masih terbatas itu karena kita belum hubungan ke supermarket. Tapi kita akan upayakan kemudian nanti kalau bisa masuk ada supermarket yang bisa menjual cabai keringnya ini. Ketika demand-nya udah mulai terbentuk gitu loh. Karena kalau kita masuk supermarket nanti nggak ada yang beli-beli kan nggak enak juga ya. Jadi masuk di pajangannya juga terus. Jadi kita upayakan masyarakat kenal kalau udah mulai beli. Dan ini sekali lagi ya, 1 kilo ini sebenarnya 4 kilo. Jadi memang kelihatannya lebih praktis nyimpennya juga gitu. Sehingga lebih mudah kita nyimpen, lebih praktis penggunaannya, lebih hemat juga buat kantong gitu. Karena kan ini diprosesnya ketika melimpah cabenya. Ketika dia melampah dan sekali diproses dia bisa bertahan setahun kan. Lebih malah kalau pemrosesan pengeringannya bagus. Sehingga dengan kata lain, kita lebih irit, lebih baik, dan tentu saja akan mudah kita merencanakan keuangan kita dengan lebih baik. Terutama terkait dengan cabai dan bawang ini. Oke, lebih praktis, lebih irit Tribuners. Ya, tetap naik, harga tetap naik turun, tapi nggak luar biasa naik turun lah. Kita harapannya gitu di kemudian hari nggak lagi karena cabai jadi penyebab utama inflasi misalnya. Iya. Baik. Bapak, terima kasih atas kesempatannya sudah hadir di Tribun Topik kali ini. Kita jadi tahu ada cabai kering, ada produk pasta bawang. Jadi besok-besok ketika cabainya banyak, nggak perlu lagi nggak perlu lagi ketakutan kalau cabainya busuk, karena bisa coba untuk dikeringkan, penyimpanannya bisa lebih lama gitu ya Pak ya? Iya betul, nanti ini akan lama-lama akan masuk kok secara ke supermarket. Kalau sekarang baru ada di kios TPID barangkali beberapa, dan di kios-kios tertentu. Oke, kita tunggu ya Tribuners ya, nanti kita jadi belinya nggak harus cabai segar lagi, bisa cari cabai kering gitu. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Mbak Elin. Oke, baik Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Bapak Gunawan Wicaksono, ekonom ahli di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih sudah menyaksikan Tribun Topik kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa. Sampai jumpa.